Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman kembali di pertemuan kedua ya setelah seminggu yang lalu kita berdiskusi soal mengenal corak dan juga macam-macam opini di media massa cetak maupun elektronik. Eh, saya sudah membaca tugas-tugas yang teman-teman berikan. Nanti saya minta satu atau dua orang untuk menyampaikan alasan yang lebih lengkap dan argumentatif terkait apa yang sudah dipilih dari tugas kemarin. Namun ada satu dan lain hal yang saya belum bisa membaca sepenuhnya karena saya belum bisa mengakses Google Classroom yang kemarin disediakan oleh panitia. Dari sore kemarin saya coba tapi masih mengalami kendala. Jadi ada beberapa yang sudah dikirimkan ke saya melalui WA oleh Mas Kendi ya, dan saya sudah membaca. Tentu karena sudut pandang tugas itu adalah tidak ada penilaian benar atau salah, murni berdasarkan asumsi yang dibangun atas argumentasi yang coba teman-teman kemukakan, maka nanti akan kita elaborasi lebih jauh mengapa kira-kira teman-teman sekalian menjatuhkan pilihan pada sebuah tulisan yang teman-teman anggap itu sebagai tulisan yang baik atau bagus gitu ya. Dan juga mengapa teman-teman sekalian menganggap atau menilai atau berani mengatakan berdasarkan argumen yang teman-teman punyai terhadap sebuah tulisan yang teman-teman nilai itu sebagai tulisan yang buruk gitu ya. Saya tidak menyebut tulisan itu tidak baik karena nggak ada tulisan tidak baik. Tulisannya cuma dua, baik atau buruk gitu aja. Nggak ada tulisan tidak baik itu karena gradasinya itu ya kita harus berani untuk menilai secara oposisi biner. Kalau tidak baik ya buruk, hampir baik tidak ada, agak baik tidak ada, sedikit baik tidak ada. Tulisan baik ada tulisan baik, tulisan buruk ada tulisan buruk. Meskipun pada posisi tertentu mungkin gradasinya dan lain sebagainya bisa kita perdebatkan, tapi bagi saya kategorinya cuma dua aja biar tidak terlalu abu-abu. Tulisanmu lumayan bagus loh, itu lumayan bagus itu susah ngukurnya. Susah kita mengoperasionalisasikan kategori lumayan bagus itu. Kalau buruk-buruk saja, kalau jelek-jelek saja. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, menulis buruk jauh lebih bagus dibandingkan Anda tidak menulis sama sekali. Karena tulisan buruk bisa diedit, tidak menulis ya nggak bisa diedit karena nggak ada tulisan kan gitu. Nah, sebetulnya saya dulu pernah punya gagasan dengan teman-teman di komunitas saya untuk berlatih menulis buruk. Bukan berlatih menulis baik. Berlatih menulis buruk dulu. Kalau berlatih menulis buruk sudah bisa, nanti pelan-pelan teman-teman akan kita arahkan untuk paling tidak setelah terlatih menulis buruk, teman-teman punya modal untuk beranjak atau hijrah dari tulisan-tulisan yang teman-teman rasakan itu buruk gitu. Jadi modal untuk menulis baik adalah menulis buruk dulu. Jadi saya agak ragu dengan kan sudah saya sampaikan ya di awal ya, produk-produk pelatihan yang kira-kira tidak memakan waktu yang lama seperti itu melahirkan tulisan atau penulis yang keren itu ya mungkin bisa saja itu terjadi, tapi saya rasa kansnya atau peluangnya sangat kecil ya menurut saya. Karena menulis itu proses, jadi ya butuh waktu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, saya kemarin dapat kiriman dari Mas Kendi, ada beberapa yang sudah mengirimkan tugas.
Ada Mas Ilham nggak di sini? Mas Ilham. Ilham Abdul Jabar belum kelihatan. Belum kelihatan Sorry. ya. Mas Hadi ada nggak Mas Hadi? Hadi Wahono. Ya, yang sudah ada langsung ada. Mas Hadi Wahono, boleh. Coba Mas Hadi bisa mana? Mas Hadi. Langsung Ya, Mas Mas. Hadi. Open Mas mic. Hadi kemarin memilih kategori opini yang bagus adalah menjadi umat terbaik ya Ya, sepanjang benar. masa ya. Pak Otong Surasman ya. Ini tulisannya diterbitkan di Jawa Pos ya tahun 2021 ini. Ceritakan ke kita Mas, atau lebih tepatnya ceritakan ke kami semua apa yang membuat Mas Hadi ini berani mengklaim kalau tulisan ini tulisan bagus. Sebenarnya bukan bagus sih, Mas. Lalu apa? Itu menurut saya tulisan yang buruk. Oh itu buruk. Oh sorry ya, saya salah baca. Itu yang buruk. Yang bagus tulisannya. Jenengan. Wah, ini nggak benar kalau gini. Takut nggak dapat nilai kali. Jangan tulisan saya. Itu sampai nalurinya kalau politisi. Bukan sih, Mas. Tulisan dia aja, tulisan dia, tulisan teman saya ini, dia Anugrah. Kenapa Oh sampai iya, Anugrah. tulisan dia Anugrah? Pertama mungkin dari segi diksinya, Mas ya. Diksinya itu mungkin kosakata saya masih kurang, jadi kalau membaca mengikuti alur dia itu gimana ya, rasanya itu enak aja, bisa dinikmati, bisa sekaligus difahami. Terus juga di samping itu tulisan dia juga menawarkan apa ya namanya, pemahaman yang baru. Jadi misalnya kalau orang-orang pemahamannya itu misal A, sedangkan si Mas Dia ini pemahamannya B. Lah itu kan benar-benar menawarkan yang berbeda dari yang lain. Itu yang saya kira asik untuk ditelisik lebih lanjut tulisannya dari Mas Dia ini. Oke, jadi diksinya bagus, kemudian sudut pandangnya berbeda dengan sudut pandang umumnya atau jamaknya orang gitu ya. Itu Ya, benar. Mas Hadi. Iya, benar. Kalau dibahasakan lebih ringkas begitu ya kira-kira, karena diksinya menarik, kemudian yang ditawarkan juga berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, lebih tepatnya gitu, Mas. Oke. Ya, saya lihat memang dia punya kekuatan di situ ya. Misalkan dia bikin nanti kita eksplorasi lebih dalam nih model-model metafor-metafor yang apa ya menghentak kita. Misalkan mendirikan negara Islam segampang melepas kolor jika kaum muslim telah membuktikan. Jadi asosiasi antara mendirikan negara Islam sebagai sesuatu yang wah itu kemudian didekonstruksi menjadi hal yang remeh-temeh, seolah-olah itu prosesnya gampang sekali seperti melepas kolor gitu. Itu persoalan yang metafor yang memang sarkastis ya, sarkastis, dan nanti kita eksplorasi lebih jauh. Pakar metafor yang model-model beginian ini sampai hari ini nggak ada yang menandingi Mahfud Junaidi ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bagaimana mengeksplorasi metafor dan membuat metafor dengan cara yang akrobatik, dengan cara yang tidak diduga-duga oleh pembaca, yang membuat kita berhenti membaca tulisan itu untuk paling tidak tertawa dulu baru kemudian melanjutkan, itu Mahfud Junaidi nggak ada tandingannya. Sekali lagi Mahfud Junaidi nggak ada tandingannya untuk di Indonesia. Karena di luar negeri banyak. Misalkan Art Buchwald, seorang kolumnis Amerika yang jadi idolanya Mahfud Junaidi, yang punya buku Cakar-Cakar Irving itu yang diterjemahkan oleh Mahfud Junaidi, itu juga dahsyat sekali cara berkelakarnya menggunakan metafor-metafor yang tak terduga. Di luar itu misalkan penulis
dari Israel Edgar Keret misalkan juga belakangan juga sama ya, punya gaya tulisan yang kekuatan imajinasi dan eksplorasi untuk membuat metafornya cukup cukup bagus gitu ya. Nah, Dea ini saya rasa juga pada posisi tertentu itu juga dalam tanda petik mungkin bisa jadi apa ya, terpengaruhi mungkin iya, atau mungkin terilhami, atau mungkin apa ya bahasa yang pas, mungkin menjadi pengikut dan seterusnya. Intinya apa yang dilakukan oleh dia ini sebetulnya kerangka kerjanya itu pernah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, dan itu sah-sah saja. Oke, terus Mas Hadi memilih tulisan yang buruk. Apa itu kemarin contohnya ya? Pak Otong, milik Pak Otong. Milik Pak Otong. Apa judulnya kemarin ya? Menjadi umat apa tadi? Pak Otong menjadi umat terbaik ya. Menjadi umat terbaik sepanjang masa ya. Ini ya, tulisan ini dimuat di Jawa Pos ya. Iya, Jawa Pos. Kenapa Mas Anda menganggap ini tulisan nggak baik atau tulisan buruk lah ya? Kenapa Anda menganggap ini sebagai tulisan yang buruk? Sebenarnya kalau masalah andai kata tugas itu ada istilah tulisan biasa gitu, mungkin tak tulis biasa Mas ya. Lah, berhubung kemarin itu tulisannya tugasnya itu kan memilah tulisan yang baik dan buruk. Makanya kategorikan yang tulisan yang buruk. Sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat sih Mas. Cuman menurut saya pribadi terlalu biasa. Jadi mungkin diksinya agak kurang wow menurut saya loh Mas ya. Terus juga pemahaman tulisannya itu seakan-akan mengulang dari paragraf 1 ke paragraf 2. Dan yang ketiga ini lebih penting lagi, tulisan di situ saya cermati itu seakan-akan lebih ke ceramah gitu Mas. Jadi seakan-akan menceramai tulisan itu. Oke. Gitu, Ya, Mas. bagus. Ya, mungkin penilaian yang dilakukan oleh Mas Hadi ini ya, apa ya, kalau dibandingkan dengan yang ditulis, saya lihat di sini sampai ke analisis gramatikalnya ya. Beberapa kali dia menulis kata konjungsi sebagai awal paragraf ya, meskipun itu nggak dosa dan nggak dilarang, tapi memang pada titik tertentu, pada kasus-kasus tertentu memang sangat mengganggu. Misalkan ada kata yang apa namanya ditaruh di awal kalimat, misalnya itu juga pada posisi tertentu, saya nggak bilang itu nggak diperbolehkan ya, pada posisi tertentu memang model-model seperti itu sebaiknya kalau bisa dihindari gitu ya. Kalau memang nggak bisa dihindari ya berarti sebisa mungkin kita siasati ya. Sekali lagi saya nggak bilang itu nggak diperbolehkan, tapi apa ya, saya itu orang yang meyakini bahwa kok yang dinamakan tulisan atau komunikasi itu yang penting pesan yang ingin kita sampaikan nyampe gitu ya. Bahwa nanti ada pilihan diksi yang akrobatik yang kemudian membuat paragraf memiliki kekuatan dan daya tarik tersendiri, itu saya rasa bagian kedua setelah tulisan itu bisa dipahami gitu. Biasanya begitu yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan saya bikin paragraf utuh dulu, kemudian nanti ketika ngedit saya akan make up paragraf itu menjadi paragraf yang lebih enak dibaca, baik dari segi rima maupun pilihan diksi yang tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah saya
Saya punya misi untuk mengenalkan kata-kata yang selama ini jarang digunakan orang, maka saya akan menaburi paragraf itu dengan dengan kata-kata yang sinonim dari kata-kata yang umum digunakan orang. Misalkan saya sering menggunakan istilah semukabalah misalkan, atau saya sering menggunakan istilah sepanggang, seperloyangan untuk mengganti sepanggang seperapian. Umumnya orang menggunakan sepanggang seperapian, tapi saya modifikasi menjadi sepanggang seperloyangan misalkan. Atau misalnya anak semata wayang misalkan ya. Saya lupa dulu istilah saya apa, anak semata loyang atau anak semata wayang. Yang saya ganti adalah anak semata wayang, tapi untuk menggambarkan bahwa anak itu memang anak tunggal gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada duanya gitu. Jadi itu saya lakukan setelah saya membuat paragraf secara utuh. Jadi saya tidak pernah membuat paragraf kemudian langsung saya beri make up. Saya kalau pakai teorinya orang pakai bedak itu pakai foundation dulu ya, pakai apa namanya, pakai paragraf yang utuh kira-kira, terus kemudian nanti baru kemudian saya taburi dengan kata-kata yang tadi kalau dikatakan akrobatik mungkin akrobatik. Itu prosesnya jauh lebih lama dibandingkan saya membuat paragrafnya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih ya Mas Hadi. Kemudian saya beralih dulu sebelum masuk ke pembahasan ya. Mas Wahyu, ini yang dikirimkan ke saya ini Mas Hadi, Mas Wahyu. Mas Wahyu ada? Mas Wahyu juga sudah ada. Sudah ada. Pak Faris, silahkan. Ayo, Mas Wahyu. Mas Wahyu ini banyak tulisan yang disukai ini. Oh, jangan membahas tulisan saya ya. Ini ada tulisan saya juga di sini. Oke. Siap, Cak. Yang bagus saja dari yang sampai tuliskan itu. Baik, terima kasih, Cak. Yang pertama, Mahbub Junaidi, benar, Cak. Saya menyukai, menggemari tulisan-tulisan Mahbub di perpustakaan PBN itu kan ada tuh, ada asal-usul. Kompas saya sering mampir ke situ satu waktu gitu, beberapa waktu lah. Saya tulis ulang juga dan saya naikkan di blog gitu, di blog pribadi. Dan memang tulisannya ya seperti disampaikan Cak Faris gitu. Banyak metafora, diksi-diksi yang tidak terduga gitu. Yang betul memang ketika membaca paragraf, gitu, salah satu paragraf yang menarik gitu dengan diksi yang tak terduga, tiba-tiba berhenti saja untuk sekedar ya terpingkal-pingkal justru gitu. Itu sih, dan sebetulnya yang diangkat adalah masalah menurut saya ya tulisan Mahbub yang judulnya Jenggot Jabar, Jenggot Jawa Barat. Mungkin teman-teman bisa baca juga, satu waktu di Jawa Barat itu ada instruksi gitu dari Pemprov Jabar gitu bahwa PNS-nya itu nggak boleh berjenggot gitu, harus bersih, harus licin seperti buah ketimun katanya. Nah itu kan itu diangkat oleh Mahbub Junaidi, dan ya Mahbub Junaidi mempertanyakan apa hubungannya orang yang bersih rapih dengan orang yang ya tidak korup gitu, apa hubungannya gitu. Dia merefleksikan juga gitu. Ya sama halnya dengan orang yang gondrong gitu, apa masalahnya gitu. Seperti itu sih, Cak, menurut saya menarik gitu. Sangat kritis gitu. Kritis, penuh dengan metafor. Terus apalagi tadi menurut sampean? Menurut saya hal yang diangkat itu sebenarnya sudah kita ketahui gitu, pesannya sudah kita ketahui bahwa tidak ada kaitannya antara rambut gondrong, wajah bersih tanpa jenggot dan kumis itu berkaitan dengan apa namanya sifat-sifat yang tidak baik gitu, ya korup lah gitu. Oke. Tingkatnya. Terus yang buruk Mahbub ya, oke. Yang bagus Mahbub. Seperti yang tadi saya ulas dan Mas Wahyu sampaikan itu memang benar sekali. Terus yang buruk apa, Mas Wahyu? Yang buruk saya belum menemukannya, Cak, gitu. Kadang saya memang baca opini itu pilih-pilih, Cak, gitu. Oh, memang punya ini ya, punya alat scanning di awal ya. Ya, tergantung nama atau tergantung medianya gitu. Oke. Ya kalau di Kompas saya Beredana gitu. Beredana sama Jen Koteo itu. Oke.
Terus kalau di yang lain misalnya nggak ada. Ya paling apa namanya, Jawa Pos sesekali gitu. Opini-opininya sama Ais Laksana atau Eka Kurniawan itu sih, Cak. Oke, oke. Jadi memang Mas Wahyu punya alat scanning di atau filter di depan ya. Bagaimana? Jadi sudah memasang standar di dalam benaknya, gitu ya. Memasang standar dalam benaknya untuk paling tidak membuat patokan, mungkin berdasarkan pengalaman juga, membuat patokan bahwa ini nih penulis yang biasanya tulisan bagus, biasanya. Karena saya pernah dan pernah mengalami sendiri ya, beberapa penulis-penulis yang bagus itu memang ya tidak semua tulisan yang dihasilkan oleh penulis yang bagus itu selalu bagus. Jadi tergantung memang, tergantung dan apa ya, dan itu memang sepenuhnya apa kita bisa melihat kalau kadang begini, saya punya kasus seperti saya sudah punya ekspektasi nih misalkan ke tulisan orang yang saya anggap bagus misalnya ya. Dulu Mahbub Junaidi itu punya teman namanya Husain Bajeri. Husain Bajeri ini petinggi Al-Irsyad, aktivis Al-Irsyad, teman karibnya Mahbub. Kalau nulis bagus, bagus sekali. Saya baca-baca tulisannya Husain Bajeri itu bagus. Tapi suatu ketika saya menemukan tulisan Husain Bajeri yang saya memiliki ekspektasi di sana, oh seperti biasanya pasti nih tulisannya pasti bagus. Ternyata buruk ya. Jadi itu yang membuat saya, oh iya ya, tulisan bagus itu tidak selalu lahir dari penulis yang bagus. Penulis yang tidak bagus itu punya kemungkinan untuk menulis bagus juga. Penulis yang bagus punya kemungkinan untuk menulis buruk juga. Jadi itu fluktuatif saja. Itu kayak iman gitu ya, apa naik turun gitu aja. Oke, terima kasih ya Mas Wahyu ya. Siap, Cak, siap, Cak. Saya lanjutkan ke Mbak Suci Amalia. Ada Mbak Suci? Mbak Suci kalau sudah ada langsung aja open mic-nya. Sebentar. Jadi. Belum ada, Pak Faris. Belum ada ya? Belum. Oke. Ke Mbak Afina. Mbak Afina ada? Sebentar. Belum kelihatan juga. Kalau nggak ada nanti saya ulas di belakang ya. Oke. Teman-teman sekalian, saya akan masuk ke materi yang kita diskusikan pagi ini. Nanti yang belum kebagian untuk dibahas nanti bisa ini ya, bisa kita diskusikan di akhir ya. Meskipun teksnya belum saya pegang karena sekali lagi saya mengalami kendala untuk masuk ke Google Classroom. Oke, teman-teman sekalian, menjelajah topik, merangkai sudut pandang, gitu ya. Jadi diksi ini sengaja saya pilih. Topik itu kayak sebuah daerah, gitu ya. Saya membayangkan begitu, topik itu kayak rimba, gitu ya. Yang kalau kita pengen barang bagus, kita harus menjelajah. Saya ulangi lagi, topik itu saya membayangkan dan mengandaikannya selama ini ya, itu kayak semak belukar dan rimba raya gitu, yang kita kalau pengen barang bagus, kita harus mau tidak mau harus menjelajah. Menjelajah itu banyak ya maknanya teman-teman. Bisa dengan cara eksplorasi, membaca, dengan riset, dengan observasi, dengan pengamatan, dengan bertanya kepada orang gitu. Itu namanya menjelajah. Jadi Anda melakukan hal-hal yang sifatnya itu
eksplorasi terhadap rasa ingin tahu teman-teman sekalian. Makanya menurut saya diksi yang paling pas adalah menjelajah topik. Karena kalau mencari itu kan kayak seperti ada spesifikasi yang harus kita temukan. Sementara kalau menjelajah itu kadang kita menemukan apa yang tak terduga gitu. Sama kayak pelancong teman-teman sekalian. Kata Lause itu a good traveler itu never tend to arrive, kata dia. Jadi dia tidak pernah punya pretensi untuk sampai gitu teman-teman sekalian. Beda ya antara penjelajah dengan turis. Kalau turis Anda datang itu ya tujuannya pasti. Kalau penjelajah itu nggak pasti. Itu pelancong tuh. Jadi sering menemukan hal-hal yang tak terduga dan itu jauh lebih menarik dibandingkan ketika Anda bepergian terus itinerary-nya, jadwalnya jelas. Sementara kalau pelancong itu kayak backpacker itu nggak jelas itu. Biasanya semakin banyak yang ditemukan karena itu ada aspek penjelajahan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu yang di jalur rempah, di jalur sutra, itu rata-rata kan mereka bisa menemukan pala, bisa menemukan lada dan seterusnya itu kan berdasarkan penjelajahan. Makanya Columbus itu bisa menemukan Amerika yang dia anggap itu sebagai India, itu kan bukan itu kan yang disebut sebagai sebuah penjelajahan. Dia menemukan hal yang tidak dia duga sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara sudut pandang harus dirangkai. Jadi kalau tadi topiknya itu dijelajahi, maka sudut pandangnya itu Anda arsiteki. Jadi kita sebagai insinyur yang mengarsiteki sudut pandang dari topik yang sudah kita jelajahi tadi. Itu. Jadi topiknya harus dijelajahi, artinya harus menjamah ke sana kemari. Sementara sudut pandangnya harus Anda bangun nih, harus Anda rangkai. Kepingan-kepingannya, kemudian dari mana Anda memulai melihatnya, seperti apa cara melihatnya, bagaimana Anda mengungkapkannya, itu harus dirangkai. Jadi ada rekayasa, ada engineering di situ, gitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip yang harus dipahami dulu sebelum teman-teman sekalian berdiskusi lebih jauh kita terkait topik sudut pandang dan menentukan topik. Pertama, teman-teman sekalian, kalau menulis opini itu bebas ya, merdeka, teman-teman sekalian. Nggak ada ketentuan tertentu kecuali ketentuan teknis ya dari media yang dituju. Bebas itu artinya Anda boleh mengajukan pendapat apapun, argumentasi apapun, kemudian pandangan dengan cara jungkir balik bagaimanapun, boleh-boleh saja. Itu bebas. Anda merdeka di situ tuh. Tidak ada kredo yang mengikat. Sejauh Anda bisa mengungkapkan pendapat itu yang disebut sebagai aspek kemerdekaan dan kedaulatan dalam berpendapat. Jadi orang beropini itu kan nggak boleh dipenjarakan, bebas saja. Sejauh itu ada di otak Anda gitu ya. Nah, nanti kalau sudah keluar dari tulisan, itu kan tanggung jawab Anda. Itu persoalan lain. Tapi kan ketika Anda berpendapat dan lain sebagainya, Anda dilindungi oleh undang-undang, Anda dilindungi hak untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Artinya bebas saja. Aku mau nulis opini tapi takut, ya itu Anda berarti nggak bebas. Anda terkungkung di rasa takut Anda sendiri gitu. Yang kedua, teman-teman sekalian, berdiri di atas supremasi argumentasi. Minggu lalu atau di kelas lain ya, saya lupa. Jadi satu-satunya dunia yang berdiri di atas supremasi argumentasi itu adalah menulis opini dan mengajar proses belajar mengajar di dalam kelas. Nggak ada tendensi selain supremasi argumentasi. Misalkan sentimen pribadi itu nggak ada di opini itu. Anda nggak suka kepada orang terus menuliskan opini sejauh argumentasi Anda memadai. Misalkan Anda nggak suka dengan Jokowi, kebijakan
PPKM misalnya, atau Anda nggak suka dengan Anies Baswedan yang terlalu retorik misalnya, Anda bisa menyampaikannya dengan argumentasi-argumentasi yang terukur, argumentasi-argumentasi terukur. Itu yang saya sebut sebagai supremasi argumentasi. Jadi bangunan opininya disusun atas argumentasi yang kokoh gitu. Jadi kalau nanti Anda dikasih dissenting opinion, dikasih opini-opini yang berbeda, paling tidak sebagai sebuah opini, bangunan-bangunan argumentasinya sudah kuat di awal gitu. Lalu yang selanjutnya, hindari pretensi dan pemutlakan pendapat. Ya kayak umumnya tradisi di NU ya, kalau berdiskusi kan pasti ada celah di mana kita sangat mungkin meskipun sepede-pedenya kita dengan pendapat kita kan sangat mungkin pendapat kita itu ada kemungkinan ditinjau dari sudut pandang tertentu nggak benar juga gitu. Tapi mungkin pendapatnya orang kita boleh menilai wah nggak baik itu, tapi kan ada kemungkinan juga kalau itu benar misalnya. Itu yang membuat teman-teman sekalian nanti tidak terjebak menjadi penulis yang bermonolog. Bermonolog itu artinya tidak pernah atau menutup ruang-ruang dialog. Ketika teman-teman dikritik nanti baper pasti. Karena di awalnya mulainya dari pemutlakan pendapat. Jadi kalau di awal kesadarannya adalah saya ingin berbagi cara pandang, sudut pandang dan jarak pandang yang saya miliki terhadap sebuah persoalan, maka di situ pasti ada ruang-ruang tertentu yang membuat tulisan Anda nanti memiliki keterbatasan. Saya tidak menyebut kekurangan ya, memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan itu adalah poin yang perlu kita sadari di awal agar kita tidak terjebak menjadi orang yang atau penulis yang itu pretensius, itu punya pretensi bahwa wah di luar tulisan saya itu nggak ada yang oke gitu. Itu Fir'aun abad 21 Anda itu kalau begitu. Nah, ini yang kita perbincangkan pagi ini ya, sudut pandang dan teknik. Oh ini salah tik ya, ini menunjukkan kalau ini memang diketik beneran gitu. Sudut pandang dan teknik pengungkapan pastikan unik dan menarik. Ini yang kita diskusikan pagi ini ya, kita eksplorasi dan elaborasi lebih jauh. Sengaja nggak saya kasih bold karena yang di bold itu sebetulnya tidak lebih penting dibandingkan yang tidak di bold. Nah, ini cara berpikir kebalikan orang ya. Kalau kebalikan orang, yang di bold biasanya yang penting. Kalau bagi saya ini saya balik sekarang. Ini sudut pandang sendiri nih. Saya praktek sekaligus share ke teman-teman bahwa saya bisa pakai kaidah yang saya jungkir balikkan dari umumnya orang. Itu yang disebut oleh Hermawan Kertajaya. We don't need to be the best, but we need to be different. Jadi kita tidak butuh agar dikenal gitu ya, kan kholif tu'rof kan, Anda berbeda pasti akan terkenal kan gitu. Jadi kita nggak butuh jadi yang terbaik, kita hanya butuh menjadi yang berbeda agar paling tidak dilirik oleh orang. Nah, itu adalah aspek yang saya terapkan di sini. Biasanya orang yang di bold itu yang penting-penting. Bagi saya yang penting itu yang nggak di bold itu sudut pandang dan teknik pengungkapan pastikan unik dan menarik. Seargumentatif apapun tulisan Anda, kalau sudut pandangnya biasa, kayak tadi yang disampaikan Mas Hadi Wahono tadi, itu ya argumentasinya mungkin bagus, tapi sudut pandang yang dipilih oleh penulis akhirnya mengulang-ulang, repetisi lagi. Jadi cenderung kayak kentutnya Hansip itu loh. Teman-teman tahu Hansip nggak? Itu kan kalau pakai celana kan ketat dan juga ada gaspernya. Itu kalau kentut nggak bisa keluar itu, jadi bulet aja di situ. Nah, itu yang bisa kita jadikan solusi atas persoalan-persoalan yang membuat tulisan itu klise. Itu adalah bagaimana kita menawarkan sudut pandang yang baru dan teknik pengungkapan yang unik dan menarik gitu. Seperti yang tadi contohnya Dea Anugrah tadi itu, yang antara membangun negara Islam dengan melepas kolor itu
dua kutub yang saling berseberangan jauh, tapi dia satukan dalam rangkaian kalimat yang membuat kita terkaget-kaget gitu. Itu nggak biasa diksi seperti itu. Dan itu perlu latihan. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Ini contoh saja. Ini penulis yang saya sebut berkali-kali, memang saya nggak bisa menyembunyikan kefanatikan saya kepada Mahbub Junaidi. Jadi ini tadi yang saya contohkan ke Mas Wahyu ya, Husain Bajeri tadi. Ini sebagai pembanding dari Mahbub Junaidi. Di sebuah tulisannya yang judulnya adalah Hubungan Pribadi Saya dengan Mahbub Junaidi, Husain Bajeri itu pernah menulis, membuka kalimat tulisannya seperti ini. Sebetulnya kami berdua punya pertalian kekeluargaan yang tidak pernah kami usut. Coba. Dari atas dulu ya. Saya kenal Mahbub mungkin sejak kami sama-sama dalam kandungan. Sebab ibu-ibu kami bersahabat. Sebuah kalimat yang menggambarkan kalau persahabatan itu sudah lama, itu dirangkai dengan yang tidak lazim caranya seperti ini. Jadi Husain Bajeri ini kan cuma pengen bilang bahwa antara dia dengan Mahbub itu bersahabat sudah cukup lama. Tapi cara mengungkapkannya yang bikin berbeda. Ini yang disebut sebagai diksi yang unik dan sudut pandang yang menarik. Diksi yang dia pakai adalah itu. Sejak kami sama-sama dalam kandungan, itu kan bisa diganti dengan saya kenal Mahbub sudah cukup lama. Iya kan? Jadi saya kenal Mahbub sudah cukup lama, kan cukup sebetulnya. Tapi kan itu biasa sekali. Nah, cari alternatif pengungkapan yang membuat kita itu tertarik, dan ini di awal tulisan. Saya kenal Mahbub mungkin sejak kami sama-sama dalam kandungan. Wah, berarti kan lama untuk menggambarkan ya agak lebay tapi kan menarik juga gitu. Agak lebay tapi bukan lebay ya akrobatik ini. Terus sebetulnya kami berdua pun punya pertalian kekeluargaan yang tidak pernah kami usut. Coba. Ini untuk menunjukkan saking akrabnya. Jadi nggak penting itu di silsilah ke atas ketemunya di siapa, Pangeran Benowo atau ketemunya di Sunan Kalijogo misalkan. Itu nggak pernah mereka usut karena hubungan mereka sudah sangat intim. Ini kan untuk menunjukkan intimasi, keintiman antara Mahbub dengan Husain Bajeri. Sampai hubungan pertalian kekeluargaan pun bukan menjadi topik yang sempat untuk diusut gitu. Nah, ini kan menarik teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bisa berlatih seperti ini, bagaimana mengungkapkan hal-hal yang sederhana itu menjadi lebih berwarna. Saya ulangi lagi, bagaimana mengungkapkan hal-hal sederhana itu menjadi lebih berwarna. Contoh kayak tadi, saya kenal Mahbub mungkin sejak kami sama-sama dalam kandungan, itu kan kalimat yang berwarna untuk menggambarkan kondisi yang sederhana. Kondisi sederhananya adalah Husain Bajeri ini kenal Mahbub sudah cukup lama. Cuma kan ketika Anda menulis saya kenal Mahbub sudah cukup lama, itu biasa sekali. Nggak ada menarik-menariknya itu. Itu anak kelas 5 SD juga bisa cerita seperti itu. Saya kenal dia sudah cukup lama. Ya, apa bedanya Anda penulis yang menawarkan hal yang baru, penulis yang bagus harus bisa mengungkapkan sesuatu yang kira-kira itu dilihat lumrah oleh banyak orang. Sederhana, tapi dengan cara penulisan yang tidak sederhana, artinya lebih berwarna. Tidak sederhana itu bukan berarti rumit ya, bukan rumit maksud saya, tapi lebih berwarna, lebih berwarna. Ini yang saya maksud dengan gabungan antara pemilihan diksi dan sudut pandang yang menarik. Sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya itu sama-sama dalam kandungan, itu kan sebuah sudut pandang yang untuk mengganti tadi kenal yang lama itu. Oh, sama-sama dalam kandungan berarti itu gimana ya cara bersahabatnya? Kan kita akhirnya berpikir, oh dari karena ibunya bersahabat. Itu kan nggak mungkin juga orok belum lahir sama-sama bersahabat. Tapi kan ini kalimat ini bisa kita terima sebagai sebuah pemahaman bahwa yang pengen digambarkan oleh Husain Bajeri itu adalah hubungan persahabatan yang memang
berlangsung sangat intens dan cukup lama karena ibu mereka adalah sama-sama bersahabat. Ini tulisan dibuat ketika Mahbub sudah meninggal tahun 95, ketika Hall tahun 96, Husain Bajeri menulis ini. Nah, tulisan ini sebetulnya respon atas tulisannya Mahbub yang ini, teman-teman sekalian. Ini jauh lebih dahsyat. Coba, ini paragraf pembukanya Mahbub ya. Kami bersahabat sejak kecil, sejak ingus belum dipandang cemar, sejak dusta masih belum dianggap dosa besar, dan sejak pokok nyur masih bisa dikencingi pucuknya. Coba, ini untuk membreakdown bersahabat sejak kecil, Mahbub itu bikin metafor yang sampai 3 kalimat itu. Sejak ingus belum dipandang cemar, sejak dusta masih belum dianggap dosa besar, sejak pokok nyur masih dikencingi pucuknya. Satu kalimat ini, teman-teman sekalian, itu rimanya dapat antara sejak ingus belum dipandang cemar, sejak dusta masih belum dianggap dosa besar. Itu orang kalau baca sudah enak sekali. Itu dari rima ya. Dari segi metafor yang akrobatik lebih rumit sekali Mahbub ini. Bayangin, sejak ingus belum dipandang cemar. Artinya kan memang zaman dulu belum ada modernisasi dan lain sebagainya mungkin ya. Ingus dipandang biasa-biasa saja. Dusta itu sebagai sebuah kebiasaan dan bukan dianggap dosa besar. Pokok nyur masih bisa dikencingi pucuknya. Maksudnya kan tahu nyur ya untuk mengganti kelapa itu loh. Jadi dia membayangkan bahwa ya ketika kelapa itu masih kecil usianya dan mungkin sampai sekarang udah gede. Coba kalimat kedua, Husain Bajeri banyak merenung dan nah ini salah tik lagi nih. Husain Bajeri banyak merenung dan sedikit makan. Kontras antara banyak merenung dan sedikit makan itu adalah sebuah akrobat cara menulis yang tidak lazim teman-teman sekalian untuk menggambarkan betapa randomnya atau betapa nggak sinkronnya kehidupan seseorang. Jadi aktivitas makannya sedikit, sementara dia banyak merenung. Ya. Husain Bajeri yang kadangkala menggunakan nama samaran Henry Labulat bisa mengetik dari kanan ke kiri yang tak mungkin bisa dilakukan kata oleh pencipta mesin ketik itu sendiri. Jadi coba diksinya itu yang arkaik ya, hatta itu sampai gitu ya kira-kira ya. Itu kan dari serapan bahasa Arab. Kemudian bagaimana dia ingin melukiskan kalau Husain Bajeri ini orang yang memang spesial, itu cara melukiskannya agak sedikit lebay tapi menarik juga. Bisa mengetik dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri yang tak mungkin bisa dilakukan oleh pencipta mesin tiknya sendiri. Ini kan perumpamaan dan penggambaran yang mungkin anak sekarang bilangnya lebay. Mungkin anak sekarang bilangnya lebay, tapi inilah cara Mahbub untuk melukiskan sesuatu yang sederhana menjadi lebih berwarna. Sederhananya pokoknya Husain Bajeri ini pokoknya orangnya luar biasa. Meskipun cara melukiskan kalau dia itu orang yang luar biasa, ya pakai kalimat-kalimat yang bisa membuat kita tertawa sendiri gitu. Mana ada orang bisa mengetik dari kanan ke kiri itu. Dari mana-mana ya namanya mesin tik itu ya dari kiri ke kanan dan seterusnya dan seterusnya. Ini ditulis oleh Mahbub Junaidi ketika memperingati 50 tahunnya Husain Bajeri tahun 1983. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu kira-kira soal sudut pandang. Apakah ada yang mau komentar atau mau bertanya, saya persilakan. Saya senang kalau teman-teman bisa merespon dan terlebih dahulu bisa mengeksplorasi ya. Sembari saya ambil charger dulu ya. Ya, teman-teman yang mau bertanya
Oke, ada yang mau komentar atau bertanya atau merespon dulu sebelum saya lanjutkan? Iya, Cak. Punten, Cak. Mau bertanya, Cak. Ya, silakan Mas Eh, Wahyu. mau ini apa nama konfirmasi sih, menyampaikan pandangan. Jadi dari contoh-contoh ini kan paragraf pertama ya, awal-awal tulisan gitu ya, Cak ya, yang ditulis oleh Husain Bajri dan Mahfud Junaidi itu ya, Cak ya. Ya, tidak Eh, pertama sekali ya. Yang tulisan hmm, Mahbub ini ada di paragraf kedua, sementara yang Oke. tulisan Husain ada di paragraf pertama. Tapi dia Oke. semuanya pembuka kalimat. Ah, ah, ah. Pembuka Jadi tulisan, memang sorry. mm, eh, perlu apa ya, Cak? Perlu sesuatu yang menghentak ya, Cak ya, paragraf pertama itu ya, Cak. Saya lihat di ini, Cak, contohnya yang ya Eka Kurniawan gitu di Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau gitu. Atau di ini, Cak, di Gabo itu ya, 100 Tahun Kesunyian. Jadi benarkah gitu paragraf pertama itu perlu ditulis dengan seperti itu gitu, dengan yang menghentak gitu, biar ya itu ya mungkin biar pembaca tertarik untuk melanjutkan bacaannya ya, Cak. Saya lihat sih memang ini juga sama nih, Husin Bajri membuka dengan dengan waktu gitu kan, sama-sama dalam kandungan itu kan waktu ya, Cak ya. Sama halnya ketika Gabo menuliskan Kolonel Aurel Buendia ya, Cak. Ketika diajak ayahnya jauh ke masa depan untuk melihat es gitu ya, Cak. Apakah sama seperti itu, Cak? Nah, selain dibuka dengan waktu, apakah bisa juga dibuka dengan dialog atau kutipan? Seperti apa, Cak? Yang ideal untuk paragraf pertama itu, Cak? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Pertanyaannya menarik ya. Nggak ada patokan pasti, tapi yang jelas sejauh teman-teman sekalian apa namanya bisa mengeksplorasi dan memanfaatkan apa yang tadi saya sebut menjadi lebih berwarna sehingga tulisan itu menjadi punya kalimat itu menjadi daya tarik tersendiri sebagai pengikat atau yang ya sebagai pendorong yang pendorong sekaligus membimbing yang membuat pembaca itu akhirnya tertarik untuk membaca paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi tulisan yang baik itu Mas Wahyu ya menurut saya kuncinya ada di awal dan di akhir. Di awal kalimat kalau dibuka dengan cukup bagus, maka di akhir kalimat itu sudah pasti, biasanya seperti itu. Ya nggak harus pasti banget sih, tapi itu indikatif gitu ya, bisa terlihat di pola di awal kalimat. Kalau dia membuka kalimatnya di awal dengan cara yang biasa-biasa saja, ya mungkin tulisannya biasa-biasa saja. Nah, yang ingin saya tekankan ke teman-teman sekalian adalah selain menggunakan ini soal waktu eksplorasi, soal waktu disentuh dengan metafor-metafor yang menghentak gitu ya, yang menghunjam ke pikiran pembaca, itu juga bisa dengan hal-hal lain, bebas saja sebetulnya. Contoh misalkan dengan dialog dengan dialog, kalau teman-teman nulis future, kalau nulis profil orang, obituari misalnya, mengenang seseorang, bisa membuka dengan dialog, bisa membuka dengan deskripsi. Deskripsi yang menggambarkan sebuah kejadian yang minggu lalu saya bilang ke teman-teman sekalian, yang sekiranya nih pembaca itu seolah-olah ikut larut di dalam dan menyaksikan secara langsung kejadian itu. Bisa dengan deskripsi, bisa dengan dialog. Dialog yang sifatnya nggak biasa ya. Dialog yang sifatnya itu memancing kita untuk ingin tahu lebih jauh misalkan. Misalkan dialog yang dibuka dengan hal-hal yang tidak biasa, misalnya di depan kuburan suaminya yang teronggok, Wati duduk bersimpu dan mulai bertanya, "Mas, apa boleh saya nikah lagi?" misalnya. Itu membuat paling tidak pembaca pengen tahu sebetulnya nanti setelah, meskipun endingnya bisa ketebak, katakanlah paling pengennya mau nikah lagi dan seterusnya. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa ini ada adegan menarik, ada orang yang ngomong di di depan kuburan dan dia sebetulnya pengen untuk
melanjutkan hidup dengan babak baru kehidupannya. Dia izin kepada suaminya yang sudah meninggal untuk nikah lagi dan seterusnya. Bisa memanfaatkan dialog seperti itu. Tidak ada pola baku ya untuk membuka sebuah tulisan, entah opini, entah isai, entah kolom. Tapi titik tekannya adalah bagaimana kita membuka kalimat itu, membuka tulisan itu dengan kalimat yang membuat orang bisa bisa perhatian dan bisa tertarik dengan tulisan kita. Itu saja sebetulnya kata kuncinya. Jadi sejauh prinsipnya itu didapatkan, ya, yang penting orang tertarik. Caranya, tekniknya itu terserah teman-teman sekalian. Nah, salah satunya ya bisa dengan waktu, kayak begini, dengan dialog, itu teknik saja. Teknik yang bisa dilatih nanti. Tentu perlu latihan ya. Selain itu perlu wawasan juga. Mungkin teman-teman harus eksploratif, lebih banyak membaca, belajar bagaimana penulis-penulis besar itu membuka paragraf-paragraf di awal tulisannya, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya, Mas Wahyu. Oke, siap, Cak. Matur nuwun. Ya, oke. Yang lain kalau ada pertanyaan atau ada komentar, saya persilakan dulu sebelum saya lanjutkan ke materi slide selanjutnya. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Teman-teman sekalian. Lanjut aja, Pak Faris. Ini saya kasih contoh lain ya. Ini bagaimana penulis-penulis, ada 2 contoh ya. Pertama dari, saya lupa mencantumkan penulis perempuan ya, biar saya tidak disangka bias gender ya. Ini kebetulan contohnya kok laki-laki semua ini. Contoh selanjutnya adalah di PRIGS. Ini sebuah opini kolom rutin yang ditulis di Harian Suara Merdeka. Terkumpul di sebuah buku, bukunya Nama Tuhan di sebuah kuis. Judul tulisannya Yang Kubutuhkan Adalah, ini diproduksi tahun 2003. Ini kalimat pembukanya ya teman-teman sekalian. Kalau tadi Mas Hadi Wahono bilang bahwa ada kata yang itu dijadikan awal kalimat. Saya bilang di awal nggak dosa, tapi paling tidak kalau itu bisa dihindari silakan dihindari. Tapi pada titik tertentu yang itu juga bisa menjadi pembuka kalimat. Ini yang dilakukan oleh Pri. Mas Pri, almarhum Pri GS ini bilang bahwa yang kubutuhkan dalam hidup ini adalah hal sederhana. Jika ia berupa harta benda, aku butuh secukupnya saja. Asal cukup menjelaskan kepadaku betapa sedikit sebenarnya kebutuhanku, sehingga jika kelebihan sedang menjadi milikku, itu pasti bukan karena kebutuhanku, melainkan karena kerakusanku. Coba. Ini kira-kira yang ingin diomongkan oleh PGS ini apa? Ada yang mau komentar nggak? Ini kira-kira dia mau bilang apa gitu? Mau ingin melukiskan apa kira-kira? Tentang hidup yang sederhana, Cak, menurut Tentang hidup yang sederhana. Oke. Mestinya kan nggak perlu rumit ya. Iya. Hidup yang sederhana. Dia sampai bilang begini. Asal cukup menjelaskan kepadaku betapa sedikitnya sebenarnya kebutuhanku, sehingga jika kelebihan sedang menjadi milikku, ia pasti bukan karena kebutuhanku, melainkan karena kerakusan. Jadi ingin menunjukkan beda antara sifat rakus dengan sifat butuh kan gitu sebetulnya. Tapi dia bisa menggambarkan dalam satu kalimat, satu paragraf dengan susunan 3 kalimat teman-teman. Dan kalimat itu tidak sederhana semua. Yang kubutuhkan dalam hidup ini adalah hal-hal yang sederhana. Coba, ini kan inti dari paragraf ini ya. Terus kemudian di breakdown menjadi kalimat anak kalimat yang tidak sederhana juga. Jadi tulisan ini tidak sesederhana yang dia inginkan untuk menjelaskan kata sederhana dan kesederhanaan dalam hidup. Tapi paling tidak membuat kita jadi paham bahwa menjelaskan hal-hal sederhana itu bisa dengan cara yang, sekali lagi saya ulangi, lebih berwarna, dengan cara yang indah gitu. Ini kan indah sekali cara PGS menjelaskan bahwa antara kerakusan dengan kebutuhan
antara watak rakus dengan watak sederhana, hanya sebutuhnya saja itu beda loh. Dan secara filosofis begini. Itu yang membuat tulisan ini menjadi menarik dan punya daya pikat tersendiri kepada pembaca. Nah, yang kedua, ini tulisannya Ariel Heryanto. Beberapa buku berdampak besar, jauh melampaui masa hidup penulisnya dan batas bangsa negara asalnya. Di balik sukses itu ada penulis yang cerdas, juga penerbit, editor, pustakawan, dan toko buku yang berjasa besar. Tidak hanya itu. Ini tulisan Ariel di Harian Kompas tahun 2021. Sama sebetulnya, cuma Ariel cara memilih diksinya jauh lebih padat, khas akademisi ya. Jadi kalau yang Brigees itu khas orang-orang yang dalam tanda petik kayak Mahbub tadi, yang kalau anak sekarang mungkin ngomongnya lebay gitu ya. Sementara kalau Ariel ini jauh lebih ringkas, padat, khas orang-orang sekolahan. Tapi intinya sama. Inti yang diomongkan oleh Ariel ini adalah dia berupaya untuk menarik calon pembaca untuk lebih jauh membaca tulisannya. Jadi dia ingin bilang bahwa buku-buku itu punya dampak besar, buku yang bagus ya. Kalau buku-buku yang nggak bagus ya nggak punya dampak yang besar, kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini ya yang saya bisa share intinya. Jadi tipe opini itu teman-teman bisa jadikan sebagai sumber eksplorasi topik dan sudut pandang. Tipe opini itu yang bagaimana ya? Kira-kira begini teman-teman sekalian. Pertama, sifatnya adalah informatif. Jadi kalau teman-teman mau nulis opini terus pengen menginformasikan sesuatu, itu berarti tipe opininya adalah tipe opini yang sifatnya informatif. Mau menginformasikan apa teman-teman sekalian? Misalnya ingin menginformasikan bahwa kalau teman-teman nulis di N-Online, misalkan ada loh pendapatnya ulama itu yang menyatakan bahwa hukumnya X itu ternyata tidak haram gitu. Misalnya kalau pakai sudut pandang cara orang Madura nggak ada itu hukum halal haram mubah makro itu nggak ada. Yang ada itu hukum adalah nggak tentu. Hukum pokoknya ya nggak tentu. Nggak tentu itu bukan ya, tergantung kan. Misalnya Anda makan apa nih? Makan ayam. Mungkin zatiahnya ayamnya mungkin halal. Umumnya ayam ya halal. Tapi kalau cara menyembelihnya nggak benar ya haram juga. Kalau cara mendapatkannya nggak benar ya haram juga. Nah, itu yang disebut sebagai hukum tidak tentu. Anda ingin menginformasikan sesuatu di situ. Nah, itu informatif itu berarti Anda bisa menjelajahi, bisa mengeksplorasi topik-topik apa yang nanti ingin Anda rangkai, terus menjadi sebuah informasi yang ada news-nya, ada barunya, ada nilai kebaruannya di sana. Nah, yang kedua tipenya adalah interpretatif. Jadi ada persoalan, kemudian Anda coba maknai. Ada sebuah persoalan, ada sebuah fenomena, terus kemudian Anda coba maknai fenomena dan persoalan itu disebut sebagai tipe interpretatif. Banyak ini yang dilakukan oleh penulis-penulis opini di Jawa Pos, di Kompas, itu yang interpretatif itu. Misalkan RUU Omnibus Law dulu ya. Terus kemudian sekarang yang lagi soal misalkan dunia pendidikan, kampus merdeka belajar, kampus merdeka misalnya. Atau soal isu publikasi Indonesia yang turun misalnya. Atau isu soal ya banyak hal, semakin melemahnya indeks demokrasi dan seterusnya. Itu namanya tipe interpretatif. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, setelah itu korektif. Ini yang lebih analitis. Kemudian Anda menawarkan koreksi terhadap sebuah fenomena yang ada. Anda menawarkan sebuah koreksi terhadap sebuah fenomena yang ada. Artinya Anda sudah mengevaluasi di situ. Kemudian Anda menawarkan ini salah loh ya. Yang kira-kira mendekati kebenaran itu mungkin pendapat yang saya sampaikan ini. Itu namanya korektif.
Jadi ada persoalan, ada fenomena, terus kemudian Anda tanggapi, Anda bisa mengklaim kalau selama ini yang terjadi, misalkan sebuah kebijakan itu keliru. Yang betul itu harusnya seperti ini, dan seperti ini. Itu yang ketiga. Lalu selanjutnya ada yang disebut sebagai kejadian khusus. Ini lumbungnya eksplorasi sudut pandang, eksplorasi topik ya teman-teman sekalian. Jadi kalau pakai kejadian khusus itu teman-teman eksplorasinya nggak perlu penjelajahan yang lebih dalam, hanya nunggu momentum saja. Contoh misalkan Muktamar NU kayak gini, itu adalah kejadian khusus yang teman-teman karena ada momentumnya, teman-teman tinggal menjelajahinya saja. Karena momentumnya ada, tinggal menjelajahi, kemudian ini topiknya udah ketemu nih muktamar. Terus gimana nih saya mau menulis apa? Nah, tinggal teman-teman mengeksplorasi. Misalnya Kompas beberapa waktu lalu mengeluarkan berita soal isu regenerasi di NU misalnya. Kemudian isu-isu capaian yang selama ini ada di kepengurusan Desa Said misalnya, itu adalah kejadian khusus yang bisa Anda manfaatkan sebagai sebuah momentum. Biasanya ada dulu refleksi Hari Anak Nasional misalkan. Beberapa waktu lalu saya diminta oleh Jawa Pos untuk nulis itu. Terus ada Hari Ibu, apalagi hari-hari besar, itu semuanya adalah kejadian khusus yang momentum itu bisa disambut dengan teman-teman menuliskan sebuah opini, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir pujian, hiburan dan lainnya. Pujian itu misalnya kalau teman-teman sekalian ingin membuat seperti yang Mahbub tadi, yang 50 tahun Hussein Bajeri misalkan, itu bisa dimuat di koran-koran tertentu ya. Kemudian hiburan itu contohnya adalah teman-teman menuliskan yang sifatnya rekreatif. Rekreatif itu artinya adalah teman-teman menawarkan sudut pandang baru untuk hal-hal yang selama ini dianggap remeh, tapi dikemas dengan bentuk baru yang orang-orang itu akhirnya, oh iya juga ya, kok bisa ya, ternyata hal yang biasanya lumrah terjadi itu dimaknai dengan hal-hal yang baru. Itu penulis-penulis humor, opini yang sifatnya humor, itu yang akhirnya jadi bahan stand up comedy dan lain sebagainya, itu fungsinya adalah fungsi entertain, fungsi untuk humor itu. Nah, ini adalah sebagian kecil dari bagaimana cara atau teknik kita bisa mengeksplorasi topik dan membangun sudut pandang atas topik yang sudah kita pilih itu. Jadi kalau informatif, teman-teman berarti bisa menjelajahi topik-topik itu, gitu ya, yang sifatnya nanti memberi informasi. Nah, tinggal bangun sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya interpretatif, teman-teman memberi makna yang kira-kira maknanya nanti berbeda dengan orang-orang lain. Kalau teman-teman sudut pandangnya adalah korektif, teman-teman berarti selalu jadi orang yang nggak setuju dengan yang ada selama ini, mengkoreksi aja pokoknya. Ini beberapa kali sudah saya lakukan misalkan di tipe korektif ini untuk hal-hal yang sifatnya kebahasaan ya. Saya selalu mengambil posisi untuk paling tidak kritis atau mungkin lebih bersifat korektif terhadap pemaknaan yang selama ini sudah ada. Misalkan beberapa waktu yang lalu saya menulis di Tempo, itu judulnya adalah Malam Minggu. Malam Minggu ini kan kalau dipikir secara logika nggak ada itu fenomena malam minggu itu. Istilah malam minggu itu kan nggak ada. Yang ada kan Sabtu malam. Karena pergantian hari di kita itu kan dari jam 12 malam. Kalau mau malam mingguan, terus Anda mau malam mingguan nih jam 7 udah berangkat, itu bukan malam minggu, itu Sabtu malam. Kalau malam minggu itu nggak ada. Kecuali Anda hidup di daerah yang memang pergantian dan sistem penanggalan dan pergantian harinya itu dihitung sejak matahari terbenam. Itu makanya ada konsep malam Jumat. Itu bagi orang Arab karena hari berikutnya di penanggalan Arab itu dihitung sejak matahari terbenam. Misalkan hari ini hari apa nih? Hari Sabtu. Nanti malam itu bagi orang Arab, sore ini maghrib itu sudah masuk hari Minggu tuh. Bagi orang Arab tuh. Bagi orang Jawa juga sama. Makanya ada orang Jawa itu sistem penanggalannya adalah habis maghrib atau matahari terbenam itu sudah ganti hari. Sementara di kita ganti harinya itu jam 12 malam.
Apalagi pakai konsep nama hari. Nama hari di kita itu ruwet dan rumit, harus dikoreksi. Pakai konsepnya siapa nggak jelas. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu Minggu diambil dari kata Domingo, orang-orang Portugis. Itu hari perayaan untuk menyembah Tuhan bagi orang Portugis. Domingo, Domingo ya. Sementara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabat, sampai Sabtu itu diambil dari konsep Arab. Mestinya yang benar kalau kita mau ngerekrut dari Arab semua, mestinya Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis hari kelima, Jumat hari kumpul-kumpul, Sabat hari Sabtu, Sabat itu artinya libur. Jadi hari pertama itu mestinya hari Ahad, Yaumul Ahad itu kan maknanya satu tuh. Isnain maknanya dua, hari kedua berarti. Sulasa hari ketiga, Selasa. Arbi'a hari keempat, Rabu. Khamis hari kelima. Jadi awal pekan itu menurut konsep penanggalan ini harusnya apa? Harusnya hari Ahad. Yang akhirnya hari ini kita jadikan sebagai akhir pekan itu. Rumit kan? Jadi harusnya Ahad itu masuk, teman-teman sekalian. Masuk kerja. Hari pertama itu. Bukan untuk bermalas-malasan. Hari yang kita takuti untuk kerja hari ini itu kan hari Senin. Wah, ada thanks God, it's Friday dan lain sebagainya. Ya, apa itu? Justru Jumat itu adalah artinya kumpul-kumpul. Konsepnya adalah hari pertama hari Ahad, kedua Senin, Selasa ketiga, Rabu keempat, Kamis kelima, kemudian hari 1 sampai hari kelima, hari Kamis, itu kita pungkasi di hari akhir namanya hari Jumat. Kita kumpul-kumpul Jumatan. Jum'ah itu artinya kumpul-kumpul untuk menyelesaikan dan membicarakan persoalan-persoalan yang ada di hari Ahad sampai hari Kamis. Sabtunya baru libur. Mancing, kemudian jadi kera itu, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman salah satu koreksi yang pernah saya lakukan ya. Paling tidak saya mengambil posisi untuk mengkoreksi apa yang selama ini dianggap sebagai hal-hal yang biasa saja. Kalau kejadian khusus ya banyak, misalkan hari Ibu dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal nanti Anda menyajikan sudut pandangnya yang bagaimana sehingga itu menarik untuk didiskusikan. Lalu pujian, hiburan, dan lain sebagainya. Saya sering berlatih untuk memuji, menghibur ini di Facebook. Biasanya saya senam otak itu, senam diksi itu saya lakukan di Facebook untuk mencela teman saya, memuji teman saya, gitu, melukiskan betapa konyolnya hidupnya, ya kadang pakai ngarang-ngarang dikit. Itu biasanya di Facebook seperti itu. Jadi itu menurut saya efektif sekali. Efektif sekali ya. Tidak semuanya yang saya katakan misalkan tentang melukiskan keadaan seseorang itu sepenuhnya seperti itu enggak, tapi paling tidak saya bisa berlatih diksi di sana. Oke, sampai di sini dulu satu slide tambahan ini. Mungkin kalau teman-teman ada respon atau komentar atau pertanyaan, saya persilakan dulu. Ayo teman-teman dimanfaatkan, walaupun mungkin pertanyaannya diawali dari kebingungan ya, boleh. Bingung atau ini karena hal-hal semua baru nih. Ada, kalau enggak nanti saya ini mumpung MC terus punya hak penuh ini untuk bertanya. Teman-teman silahkan. Ini yang saya nanya. Ya, Mas Zulbiyadi dari mana dulu biar bisa. Dari Tangerang Kota. Oke, lanjut. Silakan. Ya Mas, ya bagus itu tadi penjelasannya gitu dari Mas Faris mengenai tentang sudut pandang tadi yang seperti Domingus itu orang Portugis. Kalau umpamanya untuk sudut pandang berdasarkan nilai adat gitu ya, adat atau budaya mengakulturasi dari nilai-nilai budaya dasar seperti Wali Songo gitu kan, kayak dulunya sembahyang, jadi orang-orang kan kalau orang Jawa itu nggak taunya sembahyang gitu kan, sembahyangnya sembahyang sholat seperti sholat gitu, seperti itu. Nah, gimana itu menurut Mas Waris akulturasi eksplorasi topik sudut pandang berdasarkan budaya yang dipahami selama ini, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Mas Budi ya? Ya. Terima kasih banyak. Oh, Mas Zul. Oke. Ya, sebetulnya itu bahan penjelajahan topik yang bisa dieksplorasi lebih jauh ya, Mas Budi dengan Mas Zul ya, dengan sudut pandang yang tentu menarik. Misalnya tadi disebutkan soal bagaimana kita melihat sebuah persoalan
kemudian pakai sudut pandang yang soal contohnya kayak sembahyang dan lain sebagainya ya, dibandingannya dengan sholat dan lain sebagainya. Oke, itu bagian dari tinggal sama standing positionnya, posisi Mas Zul ini nanti mau di mana? Mau ambil sudut pandang yang informatif, interpretatif, korektif, atau bagaimana? Ini sudut pandang ini apa namanya? Tipe opini ini paling tidak lebih memudahkan. Saya nggak bilang bahwa korektif itu berdiri sendiri, interpretatif berdiri sendiri, enggak. Ada kalanya korektif itu nanti juga pada posisi tertentu dibubuhi dengan hal-hal yang informatif juga. Tergambar ya maksud saya. Artinya meskipun standing position Anda utamanya adalah untuk mengkoreksi sebuah kejadian, tapi Anda kan tidak bisa melepaskan koreksi itu dari nalar informatif yang Anda bubuhkan ke dalam tulisan-tulisan Anda itu. Kayak tadi saya mengkoreksi soal penamaan hari. Itu pun harus saya kasih argumentasi yang sifatnya informatif bahwa domingo itu asalnya adalah dari kata minggu itu asalnya dari kata domingo dari bahasa Portugis yang itu artinya hari sesembahan untuk Tuhan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Itu sifatnya informatif yang saya sematkan kepada cara berpikir yang korektif tadi. Sama dengan yang saya sampaikan minggu lalu soal kotak amal itu. Saya sering pertama-tama itu sebagai penulis, pertama-tama yang saya cari itu adalah gimana caranya saya menawarkan sudut pandang yang baru untuk hal-hal yang selama ini nggak terpikirkan oleh orang lain. Makanya saya menulis salah satunya kotak amal. Kotak amal itu hal yang lumrah, yang mungkin orang nggak terpikir. Kotak amal itu apa ya? Selama ini amal itu kita maknai sebagai apa? Sedekah kan? Iya kan? Betul. Betul, Pak. Sedekah gitu. Kotak amal itu kan berarti kotak sedekah pemahaman kita. Padahal amal itu diserap dari bahasa Arab yang artinya adalah kerja. Orang Arab itu kalau menanyakan profesi itu ma'amaluka, apa profesimu? Pekerjaanmu apa? Ikhlas beramal itu bukan ikhlas sedekah, bukan Mas. Ikhlas beramal itu ikhlas kerja yang sesuai proporsional, bukan berarti nggak dibayar ya, ada reward dan seterusnya, ada mekanisme profesionalisme. Jadi kalau kotak amal itu diartikan sebagai kotak sedekah itu nggak pas juga. Kotak amal itu yang benar ya kotak kerja. Memang aktivitasnya selama ini memang benar-benar kerja kan kotaknya itu. Takmirnya tidur, kotaknya bekerja untuk nyari apa namanya sedekahnya orang-orang itu. Tapi kalau kata amal diartikan sebagai apa namanya sedekah identik dengan derma itu nggak pas. Nah itu dan seterusnya. Saya mencoba untuk mengkoreksi hal-hal seperti itu. Nah terus saya bubuhi dengan informasi bahwa makanya di Arab ada namanya istilah upah, itu ujrotul amal. Istilahnya ujrotul amal itu artinya adalah bayaran untuk sebuah pekerjaan, itu disebut sebagai upah. Nah ya saya ingin menunjukkan bahwa amal itu diserap dari kata asalnya ya amal. Sama dengan mudin. Kalau teman-teman buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudin itu katanya dari kata muadzin. Kan aneh. Teman-teman aktivis online silakan dikritis ini. Mudin dari kata muadzin. Benarnya itu? Menurut saya keliru karena beberapa kali Gus Dur menyebut mudin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin itu artinya adalah pemimpin agama di kampung itu. Pemimpin agama itu ya harus bisa apa saja. Harus bisa nyembuhin orang sakit. Itu kan ciri pemimpin yang tradisional di kampung-kampung seperti itu. Enggak berdasarkan pilihan itu, Mas. Itu berdasarkan wahyu keprabon itu dari yang di atas. Artinya ketiban pulung gitu. Dan seterusnya. Artinya silakan Mas Zul untuk mengeksplorasi lebih jauh pakai sudut pandang tadi akulturasi, monggo saja. Tinggal standing positionnya, posisi teman-teman sekalian, posisi Mas Zul ini mau ada di mana. Mau menggarap kejadian khusus sepanjang sudut pandangnya baru, sepanjang sudut pandangnya unik, itu pasti akan menarik. Kalau misalkan tema yang dekat adalah Hari Santri, terus Anda mengutip peran santri tahun 45, pertempuran semesta di Surabaya, ya udah banyak. Cari sudut pandang yang lain yang orang-orang belum menulis, dan itu yang lebih sulit dibandingkan teknik menulisnya.
Jadi membentuk ide yang dikemas menarik kemudian dieksekusi menjadi sebuah tulisan itu butuh proses, butuh latihan dan butuh keterampilan tersendiri yang tentu bisa dilatih ya, tentu bisa dan harus dilatih. Itu ya, Mas Jul ya. Terima kasih ya. Siap. Baik. Masih ada lagi? Ya, silakan. Sobat semuanya ada. Ini Cak, menyambung dari Mas Zulfiadi tadi. Jadi memang tipe opini itu bisa digabungkan, bisa disatukan ya Cak ya. Tergantung nanti standing position-nya kita memilih yang mana gitu. Begitu Cak. Jadi misal saya menulis soal kejadian khusus kemarin Juli Indonesia dinobatkan lagi gitu sebagai negara paling dermawan ya. Tadi menyinggung soal dermawan, soal kotak amal gitu ya Cak. Di kejadian khusus. Kemudian ya perlu saya sampaikan secara informasi bahwa penilaiannya seperti apa dan dilakukan oleh siapa gitu. Dilakukan oleh lembaga charity di Inggris gitu kan. Nah, kita menginterpretasikan itu gitu, memaknai dan mengkoreksi itu bahwa ternyata kedermawanan itu ada masalahnya nggak, ternyata di beberapa platform crowdfunding itu ada masalahnya, ada berbagai kasus gitu. Seperti di kitabisa.com gitu, ada orang campaign nikah dan lain-lain. Nah, itu bisa disatukan ya, Caya? Bisa, sangat bisa. Jadi ini tidak berdiri secara mandiri ya. Ada demarkasi yang jelas antara korektif, interpretatif, dan ini bisa saling berbaur. Tapi core-nya sebagai kerangka dasarnya, posisi Mas Wahyu ketika menulis itu titik tekannya ada di mana dulu, itu yang perlu dijadikan landasan, pondasinya. Misalkan mau sudut pandang korektif, tentu nanti korektif itu butuh argumentasi yang sifatnya informatif. Momentumnya kejadian khusus misalnya, itu bisa saling berbaur seperti itu, dan sering dilakukan oleh penulis-penulis yang bagus-bagus itu. Jadi untuk menggambarkan sebuah kejadian khusus, dia punya standing position korektif, tapi menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya argumentatif untuk membuat koreksi-koreksi yang dilakukannya itu atau yang dituliskannya itu menarik dan juga keren gitu. Siap. Ada lagi teman-teman sekalian? Baik, ada lagi. Kalau mungkin saya, Faris, tadi kalau Mas, monggo. tentang tadi ya, misalnya kita interpretatif atau koreksi tadi, misalnya tadi menilai tulisan baik buruk gitu. Dari kita misalnya sebuah tulisan di media yang besar, Kompas atau apa ya gitu, tapi kita tanggapi lagi, itu secara kode etik jurnalistik diperbolehkan nggak misalnya seperti itu kita menanggapi padahal diri kita ini baru pemula menulisnya gitu. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Jadi misalkan kita adalah amatir, penulis partikelir, penulis pemula, gitu, amatir. Kemudian ingin menanggapi sebuah tulisan pakar misalnya ya. Istilah amatir dan pakar ini kan istilah yang bias ya. Semuanya sama loh sebetulnya. Hanya siapa yang lebih dulu berlatih dan siapa lebih tekun saja. Yang disebut pakar itu juga dulunya beginner dan amatir juga. Cuma mereka jauh lebih dulu berlatihnya gitu ya. Siklus hidupnya lebih dulu dari kita yang amatir atau yang pemula. Itu sebetulnya bukan hambatan dan halangan. Sepanjang teman-teman sekalian punya argumentasi yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berdiri di atas argumentasi. Kalau argumentasi mumpuni, argumentasi kita baik, melawan sekelas pakar pun bagi kita yang amatir itu bukan sebuah persoalan, sepanjang argumentasi itu memang bisa ditandingkan ya, dan bisa disandingkan dengan pendapat-pendapat yang kita respon melalui tulisan-tulisan via tulisan-tulisan orang yang sudah disiarkan itu. Cuma namanya manusia ya, namanya redaktur, kadang memang yang dipandang seperti Mas Wahyu tadi itu kadang memang nama besar ada. Jadi redaktur itu kadang ada yang tertarik ke nama juga ada. Jadi saya nggak bilang semuanya ya, tapi ada yang orang itu namanya manusia, ketika membuka file tulisan terus lihat siapa aja yang dari siapa saja yang mengirim gitu ya. Nah, ini kayaknya udah jaminan nih, nama ini sudah jaminan mutu kira-kira gitu. Dan seterusnya. Bisa, artinya
eh, kita tidak ada kredo yang tidak memperbolehkan bahwa siapa lo berani-beraninya menyaingi atau mengkritik tulisan orang yang sudah punya jam terbang yang dahsyat misalkan. Ya sama aja. Bedanya dia lebih dulu berlatih, kita mungkin baru mulai tahap berlatih saat ini. Itu Mas Iqmal. Ya, siap. Masih ada materi lagi? Lanjut mungkin. Lanjut ya. Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke ini teman-teman sekalian. Salah satu quote yang menurut saya ya yang sangat saya sukai dan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam soal menulis. Life is a tragedy when seen in close up, but a comedy in long shot. Jadi ya hidup itu kalau dilihat secara close up itu tragedi teman-teman sekalian. Tapi kalau kameranya Anda tidak usah di zoom gitu ya, long shot gitu, itu sebetulnya komedi. Nah, cara zoom in zoom out ini yang perlu kita latih. Melihat sebuah persoalan yang kelihatannya tragedi itu menjadi sebuah komedi, melihat komedi itu menjadi sebuah tragedi. Ya, contoh gampangnya gini. Teman-teman kan sering melihat atau mentertawakan ketika ada orang di jalanan jatuh yang kira-kira jatuhnya itu membuat kita terpingkal-pingkal. Misalnya kepleset, ada orang apa kan sering tuh di YouTube, di mana ada di TV juga ada itu di 7 kejadian lucu apa di Trans 7 gitu kayak gitu ada banyak ya. Itu cara kita melihat itu berarti sudut pandang kita adalah pakai sudut pandang long shot, komedi. Kita melihat sebagai orang lain. Tapi kalau kita melihat sebagai pribadinya orang itu tragedi. Saya terpleset, itu tragedi. Tapi bagi orang itu komedi. Jadi tergantung sudut pandang Anda, mana yang Anda pilih. Nah, penulis yang baik itu bisa melihat yang komedi, bisa melihat yang tragedi itu menjadi sebuah komedi. Saya ulang lagi, penulis yang baik itu bisa melihat sebuah tragedi, itu menjadi sebuah komedi yang bisa diparodikan. Contohnya banyak lah. Kalau teman-teman bisa melihat tulisan-tulisan Gus Dur, itu Gus Dur framingnya pasti pakai ini. Melihat tragedi itu menjadi sebuah komedi. Jadi yang awalnya gegeran menjadi gergeran, kalau khas di NU itu, kredo di NU itu ya dari Chaplin itu sebetulnya riwayatnya. Rawahu Charlie Chaplin ini. Cuma dengan bahasa yang lebih NU, yaitu dari gegeran menuju gergeran. Gegeran itu tragedi, gergeran itu adalah komedi. Artinya orang NU punya kelenturan, fleksibilitas itu. Dari yang menyikapi sebuah tragedi, sudut pandangnya ditarik, sudut pandangnya dibelokkan sedikit menjadi sebuah komedi. Bayangin, saya sering memberi latihan teman-teman di kelas saya di pelatihan materi mantek itu. Kalau sudut pandang kita geser sedikit saja, sebetulnya sebuah peristiwa itu pasti akan berubah nilainya. Contoh, posisi cinta bertepuk sebelah tangan misalnya ya, itu kan tragedi bagi kebanyakan kita. Ya. Betul ya? Ya, betul. Nah, saya tanya responnya ke teman-teman di kelas saya itu, gimana kalau cintamu bertepuk? Ya sedih lah, marah, ada yang marah. Kamu punya hak marah apa ke orang yang tidak membalas cintamu? Kan nggak punya hak. Kok kamu sudah berani-beraninya marah, kan nggak ada hak untuk marah. Ada yang kecewa dan seterusnya. Itu sudut pandangnya adalah sudut pandang tragedi. Kalau sudut pandangnya komedi, mestinya cara berpikirnya bisa dibalik. Oh, berarti saya yang untung, dia yang rugi. Kenapa? Karena hari itu saya jadi tahu nih ada orang yang nggak mencintai saya. Sementara di posisi yang lain, Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa ini ada orang yang tidak mencintai, ada orang yang mencintainya, yaitu saya. Berarti saya yang untung karena saya tahu kalau ada satu orang yang nggak mencintai saya. Sementara dia rugi karena ada orang yang mencintainya terus dia nggak nerima. Nah, itu pakai sudut pandang komedi teman-teman sekalian. Untuk sebuah peristiwa yang sama. Untuk sebuah peristiwa yang sama. Lah, komedian-komedian yang dahsyat itu pasti bisa
memplesetkan dari tragedi yang sifatnya bukan mentertawakan ya, kalau ngata-ngatain orang dan seterusnya itu komedian-komedian yang kesini kan, kelas receh. Nah, kalau komedian yang dasar itu memang dia bisa. Chaplin itu semuanya karakternya, kenapa dia bisa universal? Chaplin, Mr. Bean itu bisa komedinya universal, bisa diterima di banyak negara karena dia nggak pakai sekat bahasa, dia pakai bahasa universal, yaitu membahasakan tragedi menjadi sebuah komedi. Semua adegannya Charlie Chaplin seperti itu, semua adegannya Mr. Bean seperti itu. Nah, ini soal bagaimana melatih sudut pandang saja. Ya, saya ulangi lagi, jadi bagaimana caranya sebagai penulis Anda berlatih untuk melihat sebuah tragedi pakai kacamata atau pakai sudut pandang komedi, gitu ya. Oke, ini saya cepat saja. Ini soal mitos-mitos ya, teman-teman sekalian. Mencari topik itu sulit, nggak sulit, nggak ada perkara sulit itu. Yang ada adalah nggak mau Anda. Yang kedua, tulisan bagus harus membahas perkara-perkara besar. Kata siapa? Tulisan bagus itu banyak sekali yang membahas perkara-perkara receh, perkara-perkara remeh-temeh, perkara-perkara nggak jelas. Kayak tadi itu, saya hubungan yang sekian lama, hubungan yang akrab itu dilukiskan dengan cara-cara yang akrobatik, itu jadi menarik juga. Nggak harus soal-soal yang besar. Terus yang ketiga, perlu taburan bahasa ilmiah biar terlihat lebih intelek. Nah, ini mitos juga. Bahwa kalau Anda kepingin terlihat pintar, monggo. Tapi jangan pernah terbebani bahwa saya harus tampak lebih pintar daripada aslinya saya, misalkan daripada karakter saya sebenarnya. Jangan. Itu kredo yang akan membelenggu. Bahwa nanti tulisan Anda punya taburan-taburan bahasa intelek, monggo. Tapi sekali lagi jangan sampai itu menjadi konsentrasi utama. Keempat, sudut pandang dan topik bagus diperoleh saat mood kita bagus. Ini mitosnya mitos ini. Ini yang mengganggu kenapa kita nggak pernah kunjung berhasil menjadi penulis, ya soal mood ini. Sudut pandang yang bagus, saya nggak bisa nulis Pak, karena saya nggak mood. Ya, Anda tahu namanya Syekh Ihsan bin Dahlan dari Jampes itu. Kediri ya. Orang menjulukinya sebagai Al-Ghazali dari Timur. Al-Ghazali dari Timur yang ngarang kitab Sirajul Talibin itu. Menulis kitab yang luar biasa dahsyat itu. Saat dirundung kesedihan yang terdalam, itu terlukiskan di dalam mukadimah kitabnya, tapi nggak nyebut kesedihannya itu apa. Sebuah sumber menyatakan bahwa beliau menulis kitab itu beberapa hari setelah bercerai dari istrinya. Setelah furqah dari istrinya. Jadi karya yang dahsyat. Bukan ngarang novel ya, bukan ngarang mengeksplorasi kesedihan, enggak, itu ngarang kitab tasawuf. Dan seterusnya, dan artinya kalau Anda nunggu mood dulu untuk nulis, keburu jatuh miskin Anda. Enggak pernah kunjung jadi tulisan. Nah, sekarang saya ingin teman-teman memberi sudut pandang, ini momentum ya, ini soal kejadian. Ini ada Hari Ibu. Coba saya ingin teman-teman komentar. Karena ini adalah soal momentum tadi, soal soal yang saya menyebutnya sebagai kejadian gitu. Saya ingin teman-teman kalau disuruh nulis soal Hari Ibu, sudut pandangnya gimana? Nah, coba ada yang mau komentar enggak? Atau mau ingin berpendapat? Ayo, kalau Hari Ibu terus kemudian apa nih yang terbayang, yang kira-kira baru, yang kira-kira unik? Nah, coba saya pengen tahu. Ayo, jangan takut salah ini ya. Semuanya nggak ada salah. Benar ini. Nggak ada salah. Justru makin banyak ini tanggapan makin. Saya satu-satu dulu dari Mas Syarif. Saya Syarif. Siapa? Mas Syarif. Oke. Ya. Silakan Mas. Ya, ini saya kalau terbayang ketika Hari Ibu, saya terbayang kalau dulu itu setiap hari Minggu, ibu saya tuh suka buat jajan gitu, buat jajan. Jadi kita memang nggak diboleh jajan, tapi kita dibuatkan jajan setiap hari Minggu. Jadi mulai malam Minggu itu
mulai malam Sabtu malam Sabtu malam itu beliau sudah mulai membuat jajan. Itu variasinya banyak banget begitu. Nah, begitu juga dengan mainan. Mainan itu juga bapak itu juga membuat dari bambu, ya, dari kayu gitu. Nah, kalau saya membayangkan betapa kreatifnya ibu saya, gitu. Dengan itu berkesan banget karena beliau itu membuatnya dengan peluhnya itu, kita juga ikut membuatnya itu. Kita juga bantu, meskipun bantu merusak tepungnya, kita tumbah-tumbai. Tapi di sini saya melihat luar biasa gitu loh. Kita diajari mandiri. Itu yang saya pikirkan ketika tadi yang dia diajari mandiri. Dan bentuk kuehnya itu juga jajannya bervariasi. Minggu ini besok kita musyawarah buat apa nih besok ini. Tapi tiap hari libur itu mesti hari Ahad itu ada kegiatan dan kita dibiasakan untuk memakan sesuatu yang dari hasil bumi sekitar kita, karena singkong kayak gitu. Itu kalau yang terbayang dari pikiran saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif. Sudut pandangnya menarik ya soal bagaimana kemandirian, kreativitas yang diteladankan oleh seorang ibu ya. Oke, saya ingin ke yang lain dulu. Ada? Saya, Mas. Ya, silakan. Kalau saya itu kekonyolan kita itu. Mas siapa ini? Mas Arfa. Mas Arfa, oke. Kekonyolan kita itu, Mas, banyak yang kemudian mengungkapkan Hari Ibu di medsos, tetapi ketika bertemu dengan ibunya ya cuek saja. Iya, terus? Ya seperti itu aja sih, Mas. Jadi ya memang Hari Ibu hanya diungkapkan di media sosial menunjukkan bahwa dia peduli terhadap ibunya, tetapi ketika bertemu langsung dengan ibunya ya disuruh saja enggak mau. Lah ini Hari Ibu tapi sama ibunya sendiri enggak disampaikan, gitu Mas. Ya, Anda reflektif, kritis dan korektif berarti ya. Semuanya ini lengkap. Oke, terima kasih Mas Arfa. Coba yang lain ada nggak yang terbayang apa kira-kira? Ayo siapa ini? Suaranya siapa? Halo. Saya Pak Faris. Faris ya. Dari Sylvia dulu, Mas. Oke, Sylvie silakan. Ya, nggak ada yang berani bilang atau jujur kalau ibunya itu terlalu cerewet, begitu. Nggak ada orang yang bilang begitu. Ibu baik ya, semua ibu baik. Iya. Kamu pengen bilang apa? Semua ibu baik pendapatnya, tapi kan ada ya beberapa ibu itu yang kurang argumentasinya itu kadang tidak bisa diterima karena terlalu fanatik begitu. Itu kalau saya. Oke. Tidak menyesuaikan dengan psikologi anak atau keadaan, atau kadang ada yang egois begitu. Oke, jadi ibu nggak selalu baik ya. Oke. Saya Pak. Mas Witno, silakan. Suyitno. Ya, silakan. Ayo, Witno. Angle-mu bagus kalau kamu bidik kamera ya. Kalau nulis nggak tahu saya. Iya. Coba. Gini Pak Faris, menurutku di Hari Ibu itu kita kurang memandang anak-anak yang kebetulan ibunya tidak ada gitu kan. Terus adanya ibu tiri itu kan menurutku menarik juga untuk dikulik itu. Terus ada juga yang memang latar belakangnya misalkan dulunya dibuang oleh ibunya itu kan kasihan juga gitu. Menurut itu sih yang menarik dari Hari Ibu. Ya. Kita kurang memandang ke situ nasib-nasib mereka yang piatu gitu. Ya, udah mulai kreatif nih. Sudah ada ibu tiri juga nih. Padahal pembahasannya Hari Ibu nih. Ada ibu tiri juga ini yang selama ini terabaikan. Oke, sudah mulai kreatif, eksploratif. Ada yang lain? Mas. Ya, silakan. Ya, jadi kalau siapa ini? Mas Muhlis, Mas. Muhlis, oke. Ya. Jadi kalau Hari Ibu, ya yang ada di pikiran saya, kenapa tidak ada Hari Bapak? Nah, Bapak protes. Kenapa? Ya, pertanyaannya gitu, Mas. Artinya selama ini Hari Ibu, kira-kira kenapa tidak ada Hari Bapak? Jadi itu yang terkesan. Oke, ada yang lain atau hanya itu saja? Itu saja, Mas. Oke, saya berhenti di Mas Muhlis. Ini yang sebetulnya saya cari jawaban ini. Jadi kadang kita itu terlalu fokus pada momentum subjek atau objek yang kita amati. Kita lupa bahwa persyaratan untuk menjadi seorang ibu itu
harus ditemukan oleh seorang bapak. Jadi kalau Anda ingin menawarkan sudut pandang yang baru, ketika Hari Ibu bahaslah bapakmu. Itu yang pasti tadi itu pakai teknik tadi yang di bold orang itu biasanya hal-hal penting. Kalau saya melakukan yang saya bold itu yang nggak penting. Biar saya jungkir balikkan seperti itu. Itu yang disebut sebagai alternatif sudut pandang yang bisa dibangun dari topik yang kita jelajahi. Artinya ini terserah kita, sudut pandang kok, nggak ada yang larang. Jadi kalau saya disuruh nulis Hari Ibu misalkan, ya kalau mau ekstrim yang beda dengan orang sama sekali, yang paling kutub seberang itu ya berbicara soal bapak. Meskipun pada ujungnya bapak saya nggak punya pekerjaan lain kecuali mencintai ibu misalkan. Jadi pekerjaan yang lain itu hanya teknis saja, pekerjaan utamanya membahagiakan ibu. Itu juga menjadi topik-topik yang, iya juga ya. Dan seterusnya. Dibuka dengan dialog, misalkan seorang anak tanya, atau ada seorang satpam tanya kepada saya, pekerjaan bapakmu apa? Bapak saya nggak kerja. Bapak saya kerjanya cuma membahagiakan ibu saya. Masa? Dan seterusnya kayak gitu tuh loh, Mas. Itu bisa dieksplorasi lebih jauh menjadi sebuah sudut pandang yang nanti unik gitu. Saya nggak mengatakan yang lain-lain nggak unik, yang lain-lain sudah eksploratif, yang lain-lain sudah tadi ada yang ibu tiri, ada yang ibu nggak selalu baik seperti yang dicitrakan sekarang, ada yang ibu itu kreatif dan seterusnya. Itu semua adalah warna sudut pandang kita yang kalau kita mau mengeksplorasi lebih jauh, itu akan menjadi sebuah sudut pandang yang memiliki keunikan pada porsinya masing-masing. Nah, kebetulan contoh yang paling ekstrim tadi, yang soal bapak tadi, saya ambil buat menggambarkan bahwa kita punya loh sudut pandang ekstrim yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk membahas kejadian yang selama ini kita anggap lumrah. Kalau Anda Hari Ibu membahasnya ibu, biasa. Tapi kalau Anda Hari Ibu membahasnya bapak, itu luar biasa. Kira-kira gitulah. Dan itu nggak dosa. Itu yang pertama. Kita latihan lagi ya. Polisi tidur. Saya gimana kalau Anda kebayang dengan polisi tidur? Sudut pandang apa yang ada di benak teman-teman sekalian? Disuruh nulis soal polisi tidur. Ya, kalau saya coba Mas. Saya. Dulu. Siapa dulu? Sebut nama aja. Yahya. Mas Yahya, coba. Yahya. Oke. Yahya, silakan. Ini polisi tidur kan biasanya polisinya tidur itu kan pakai jadi bantalan jalan itu ya. Ada juga di Indramayu polisinya itu tidurnya itu berdiri, Mas. Gimana itu maksudnya? Dia itu tangannya itu terlentang terus sampai tangannya sampai putus itu gara-gara ketiduran dia sampai ngelempres begini. Itu maksudnya gimana maksudnya? Coba dijelaskan kayak yang berdiri lah yang bisa kita eksplor. Yang karena tidurnya itu tangannya sampai lupa dia tadinya terlentang begini mengacung sampai jatuh dia tuh kelamaan tidur. Berarti bentuk polisi tidurnya menjadi seperti apa? Berdiri yang tadinya tangannya ini Mas, tangannya itu mengacung ya, nunjukin arah gitu kan. Capean. Patung kali patung. Sampai tangannya terlipat akhirnya gara-gara kelamaan tidur. Ya, menarik Mas Yahya. Terima kasih. Oke. Yang lain, coba. Hamdi. Oke, silakan. Kalau polisi tidur saya ingat dengan dikorelasikan dengan hukum bagaimana perspektif polisi tidur menurut hukum Islam. Ya. Bagaimana polisi tidur di jalan raya umum dan bagaimana polisi tidur di jalan raya perdesaan. Membahas masalah itunya. Dari hukum Islamnya ya? Ditinjau dari segi hukum Islamnya. Oke. Apakah masuk ini? Kalau saya, Pak Faris. Ya, silakan Mas Iqmal. Kalau polisi nggak tidur aja orang malas apalagi tidur gitu. Ya. Oke. Bagus, premisnya oke. Masih ada lagi? Saya, Pak. Sylvia.
Silvi. Kalau saya merasa terhina. Karena itu kan isyarat untuk pelan-pelan ya. Untuk pelan-pelan, terus biasanya kalau di perumahan-perumahan itu polisi tidurnya itu banyak, tapi sebelumnya di pintu gerbang itu 20 km. Gitu-gitu kan kalau kita lihat kan ya udah 20 km berarti pelan-pelan, nanti paling ada anak-anak atau apa, itu peringatan kayak itu yang bisa saya baca gitu. Kalau selama saya bisa baca ya saya akan pelan-pelan gitu naik motornya, nggak perlu polisi tidur gitu. Kamu percaya aja sama saya kalau saya tuh bisa baca itu, gitu Pak. Itu ngeselin banget soalnya kalau polisi tidur kayak gitu-gitu. Oke, apalagi banyak ya jumlahnya ya. Banyak banget. Oke. Ya, tidurnya saja mengganggu gitu ya, apalagi tidurnya ya, sangat mengganggu ya. Ya oke. Apalagi kalau jalan-jalan bawa kwitansi mengganggu sekali itu. Ya oke. Yang lain ada, masih ada? Saya. Siapa ini? Ya. Nelly dari Cilacap. Ya. Ya, Mbak Nelly, silakan. Ya. Saya itu kalau kalau ada polisi tidur yang jelas itu rasanya udah sering kesel sendiri gitu loh. Yang jelas itu mengganggu. Nah, yang saya pikirkan dalam Islam saja mengajarkan bahwa menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan itu pun dinilai sebagai ibadah. Nah, ini malah sengaja memasang polisi tidur, bukankah itu mengganggu gitu. Oke. Bagus, Mbak Nelly. Yang lain? Saya, Mas. Ya, silakan. Iya. Jadi kira-kira polisi tidur ini ya lahir karena kita ini tidak terbiasa untuk sadar berkendara, untuk pelan-pelan mungkin, sehingga kita harus dipaksa dengan adanya polisi tidur. Ya mungkin begitu, Mas. Oke. Bagus, Mas Mukhlis. Yang lain? Cukup ya? Ya, lanjut. Oke, saya pernah menulis polisi tidur ini dan sudut pandang yang saya gunakan adalah mungkin kalau misalkan Tuhan itu berubah pikiran dan mengadakan sistem seleksi untuk masuk surga, nah melalui ketaatan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, orang yang paling sulit masuk surga itu adalah orang-orang Indonesia. Karena tingkat ketaatan terhadap rambu lalu lintas itu cukup rendah, termasuk dibuktikan dengan adanya polisi tidur. Itu sudut pandang yang saya pakai. Karena apa? Karena mau kiai, mau profesor, mau orang miskin, orang kaya, semuanya punya pengalaman di jalan raya. Dan kesalehan itu menurut saya bukan ditentukan seberapa intens kita itikaf di masjid dan seberapa banyak ibadah kita. Seberapa saleh kita di jalan raya. Semakin kita saleh di jalan raya, itu menunjukkan kalau kita memang orang yang bertakwa. Kalau masih ada lampu merah, meskipun Anda pakai udeng sorban yang dari ban Vespa itu, ya Anda kriminal itu. Lampu merah tapi nerabas, meskipun Anda pakai jubah, Anda pakai gamis, tapi kalau Transjakarta Anda terobos, ya nggak salah. Nah, itu salah satu alternatif sudut pandang ketika saya membayangkan polisi tidur. Tadi menarik sekali sudut pandang yang ditawarkan, misalkan polisi tidur di perumahan, polisi tidur yang menghina kita. Sebetulnya kita ya paham loh kalau diomongin suruh pelan-pelan dan seterusnya. Terus ada yang soal ya polisi tidurnya aja mengganggu ya dan seterusnya. Itu semua adalah cara pandang dan sudut pandang yang menurut saya unik, bisa dieksplorasi lebih jauh. Artinya nggak konvensional, sudut pandangnya nggak seragam gitu. Itu yang saya maksud dengan sudut pandang yang bisa dibangun berdasarkan cara baca kita gitu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Game online. Ada yang kebayang nggak soal game online? Game online. Ketika saya membayangkan game online ini, saya langsung dulu, saya ketika lihat teman-teman saya main Clash of Clans itu, intinya semua game online itu adalah membentuk pribadi kita menjadi
pribadi yang barbarian, yang hitam putih, kalau nggak kalah ya menang. Sementara tradisi kita kalau main itu tembang-tembang dolanan lari dan lain sebagainya itu ada dimensi lain selain kalah dan menang, yaitu dimensi yang misalkan ngalah itu adalah ya gimana caranya biar dia nggak kalah itu nggak kalah. Ya, tapi gimana menjelaskan dan mempraktekkan itu di game online? Nggak bisa. Anda main Clash of Clans terus ngalah, ya game over Anda, dan seterusnya. Anda main PUBG terus ngalah, nggak mungkin itu. Nah, itu game online ya, sudut pandang yang mungkin korektif. IPK kuliah. Kalau Anda disuruh nulis tentang IPK kuliah, apa yang terbayang di benak teman-teman sekalian? Yang kira-kira baru dan jarang orang itu membahasnya gitu. Terkait persentase nilai mungkin Pak Faris. Wah, kenapa nilaimu, Mas? Ya, kalau di IPK kuliah kan bentuknya 4,00 ya, masalah ya. Nah, itu memang mata pelajaran materi yang diambil dari kuliah itu emang 40% lah. Yang 60% selebihnya kita eksplorasi sendiri sebagai mahasiswa, membaca buku dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Bagus, Pak Sweetno. Yang lain? IPK bukan menjadi takaran atau ukuran untuk menjadikan mahasiswa itu setelah lulus bisa berhasil gitu. Artinya sukses mencapai target yang dia inginkan, bekerja di mana gitu. Tapi justru malah sekarang kan lebih kepada keterampilan tambahan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa atau calon lulusan tersebut gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Terus yang lain ada lagi? Ini, Mas. Ya. Capek-capek kuliah 4 tahun, malah perusahaan ngelihat hanya IPK-nya saja. Pengalaman pribadi. Capek-capek kuliah 4 tahun. Ya, artinya nggak hanya ngelihat IPK-nya saja. Nggak melihat proses. Oke, terima kasih, Mas. Bagus nih. Yang lain? Saya, Pak Faris. Ya, Silvi. Nilai IPK tidak menjamin pengalaman si mahasiswa. Nilai IPK tidak menjamin pengalaman. Oke. Saya Pak Faris. Ya, biasanya silakan. kalau IPK-nya bagus itu nanti jadi pejabat, misalnya menteri, anggota DPR. Tapi IPK-nya yang jeblok itu jadi pengusaha, malah jadi bandar. Kadang itu yang bisa ngatur mereka itu sponsor gitu. Nah, ini bagus yang disampaikan Mas Iqmal tadi itu ya. Jadi ya alternatif cara pandang konvensional terhadap IPK selama ini ya kalau mau ekstrim nggak ada orang yang kuliah S3 ekonomi, doktor ekonomi itu jadi ekonom, itu nggak ada ceritanya. Pakar politik yang sudah profesor, sudah S3 itu nggak ada yang jadi politisi, rata-rata paling mentok jadi pengamat. Nah, itu menunjukkan bahwa IPK kuliah itu ya rekaman bahwa yang menunjukkan kalau teman-teman itu pernah aktivitas mengikuti perkuliahan. Tuh, dan seterusnya tadi berwarna sekali, dan menurut saya sudah mulai berkembang cara pandang dan sudut pandangnya. Kearifan lokal. Apa kira-kira yang terbayang di benak teman-teman sekalian? Local wisdom. Apa? Kalau saya simpel saja, namanya kearifan itu ya masa ada yang bersifat lokal. Namanya kearifan itu ya universal lah, bisa diterima di satu tempat dan di tempat lain. Aneh bagi saya itu kearifan lokal itu sebuah kata yang aneh, kontradiksi interminis. Jadi ada kontradiksi di antara oksimoron lah, nggak jelas. Jadi kearifan kok lokal? Kearifan itu ya universal lah. Arif di satu tempat itu pasti arif di tempat lain. Coba kasih contoh saya, gimana prakteknya kearifan lokal itu? Pasti yang dicontohkan nanti juga berlaku di tempat lain. Itu namanya universal, bukan lokal itu.
Masa kalah sama telepon aja interlokal, ini kearifan kok lokal itu gimana itu? Nah, kayak gitu-gitu loh teman-teman sekalian. Itu cara berpikir yang korektif, kemudian kasih argumen dan seterusnya itu jadi sebuah tulisan yang nanti layak untuk dibaca orang. Yang membuat orang itu akan tertarik kepada tulisan kita gitu. Khas sudut pandang kita, itu cara kita nanti untuk pelan-pelan membranding, membuat labeling terhadap kita itu sebetulnya penulis model apa. Penulis yang corak tulisannya seperti apa. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya, bisa dimengerti ya teman-teman sekalian ya penjelasan saya ya. Yes. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau merespon, saya persilakan sambil saya kasih tugas nanti saya tunjukkan ininya. Baik, mungkin 1-2 pertanyaan sebelum nanti kita nantikan challenge-nya, tantangan untuk kita setelah pertemuan kedua. Ada sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya? Baik, kayaknya udah ada ya, oke. Ya sudah, ini tadi terwakili di akhir tadi ya, sudah terkuak intinya. Masih ya, Mas Iqmal. Ini tugasnya teman-teman semuanya. Pertama, buat dan pilih satu topik ya, sekali lagi satu topik untuk tulisan Anda. Anda boleh membuat, Anda boleh memilih. Kalau sudah punya banyak, tinggal memilih. Kalau Anda belum punya, berarti Anda akan dieksplorasi penjelajahan. Kemudian dari satu topik itu pecah menjadi 2 tulisan, nggak usah banyak-banyak ya, 400 sampai 600 kata yang kira-kira bisa utuh gagasannya, nggak usah sampai di atas 600 ya, 600 kata aja. Dari satu topik itu buat 2 tulisan dengan menggunakan 2 sudut pandang yang berbeda. Kalau bisa Anda mengkontraskan dengan sangat kontras, akan jauh lebih bagus. Jadi misalkan Anda punya topik A, kemudian bidik tuh dengan sudut pandang yang konvensional, dengan sudut pandang yang unkonvensional, yang nggak biasa. Yang satu Anda kasih sudut pandang tragedi misalnya, yang satu Anda kasih sudut pandang komedi. Tapi racik itu dalam sebuah tulisan, Anda tuangkan dalam bentuk tulisan ya panjangnya kira-kira 600 kata. Bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian ya? Ya, Pak Faris bisa. Saya sangat bersyukur kalau teman-teman sekalian tidak berhenti di sini latihannya bisa mengeksplorasi sendiri ya. Artinya latihan melihat sesuatu kemudian pakai sudut pandang A, kemudian dibolak-balik pakai sudut pandang yang lain dan seterusnya. Itu bisa dilakukan dengan pakai pengamatan dulu, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, ya nggak usah banyak-banyak. Yang penting berlatih untuk melihat sisi-sisi positif dari sebuah hal yang dinilai negatif misalnya, atau melihat sisi-sisi negatif yang selama ini terhadap sesuatu yang selama ini dianggap selalu positif misalnya, dan seterusnya. Bisa ditangkap ya teman-teman tugasnya ya. Ya. Oke, kalau sudah saya rasa cukup ya. Saya kembalikan terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mas Iqmal. Baik, terima kasih Pak Faris. Luar biasa memantik pada pertemuan kedua ini. Teman-teman nanti bisa ini ya banyak ekspor, terutama nanti mungkin bisa berteman. Saya juga mau berteman nih ke Pak Faris. Tulisan-tulisannya kalau tadi disampaikan di FB memang sengaja yang tidak begitu serius-serius ya. Tapi kita bisa tadi ya belajar gimana beliau membuat sudut pandang yang jenaka, tapi dengan persoalan yang tidak kalah serius. Terus nanti rekamannya nanti teman-teman bisa lihat juga di YouTube-nya Bang Kendi. Nah biasanya setiap pertemuan, apalagi di pertemuan Unusia, dosen-dosennya sekarang ya setiap Jumat terus memberikan ilmu-ilmu yang keren bagi kita. Baik, sebelumnya mungkin sebelum ditutup kasih kunci tadi udah kunci-kunci ya, tapi supaya lebih menguatkan kita Pak Faris 1-2 kalimat seperti itu. Ya, seperti minggu kemarin saya tutup pertemuan ini dengan yang sudah sering saya sampaikan, situ serius mau jadi penulis itu aja pertanyaan saya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Iqmal. Baik, serius. Terima kasih
Pak Faris atas ilmunya, teman-teman semuanya. Intinya kalau serius berarti tugasnya dilakukan, ditulis seperti itu. Baik, dari saya pribadi, Kemaluddin, apabila ada kekurangan mohon maaf. Kita tutup alhamdulillah dan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya ya, Mas Iqmal dan kawan-kawan. Saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat. Mas Nizar.